Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan, dan menjadi buah-buah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus semua Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahaminya dan mengertinya Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elizabeth, anakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah membaca ini, saya mungkin mengambil topiknya adalah, karena sekarang adalah minggu-minggu Advent, jadi topiknya yang saya ambil adalah visi yang menerangi, yaitu kepemimpinan yang berakar pada harapan Advent. Nah, Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai para pemimpin besar, apakah Bapak-bapak seorang pemimpin sudah memiliki visi yang menerangi, yaitu kepemimpinan yang berakar pada harapan Advent? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil contoh seorang yang memiliki visi itu, yaitu adalah dia menggunakan platform untuk mempromosikan pengasuhan anak dan stabilitas keluarga dalam pelayanan publik, yaitu yang bernama, ini adalah lain daripada yang lain, dan ini adalah yang pertama memenangkan Super Bowl, yang kenal karena keyakinan Kristennya itu Tony Dungy. Nah, Tony Dungy ini memimpin dengan kasih, keadilan, dan perhatian terhadap pemainnya, juga memotivasi mereka melalui nilai-nilai Kristen. Dan ia sering menggunakan platformnya untuk mempromosikan pengasuhan anak dan stabilitas keluarga, juga mencerminkan harapan Advent dalam pelayanan publik. Nah, Tony Dungy ini adalah sosok yang
dihormati, tidak hanya di dunia olahraga, tapi juga di bidang kepemimpinan, pengembangan karakter, dan juga pelayanan sosial, yaitu dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Tony membuktikan bahwa kepemimpinan yang tenang dan penuh kasih dapat menghasilkan prestasi luar biasa di tingkat tertinggi. Nah, kalau kita bisa lihat riwayat hidupnya, yang nama lengkapnya adalah Anthony Kevin Dongi Gandhi atau Dungi atau Anthony Kevin Danggi, selalu disebutnya Danggi, yaitu dia lahir 6 Oktober 1955, yaitu di Jackson, Michigan, Amerika Serikat. Nah, Tony lahir di keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan nilai-nilai moral. Ayahnya bernama Wilbur Dongi, seorang profesor di bidang sains, sementara ibunya Clemens Dongi adalah seorang guru. Nah, keluarganya menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, iman, dan pelayanan kepada sesama sejak kecil. Nah, lingkungan ini memberikan dasar yang kokoh bagi filosofi hidup Tony yang terus ia bawa sepanjang karirnya. Nah, di sini kita bisa mempelajari bagaimana Tony adalah siswa yang cerdas dan juga atlet berbakat. Ia berkuliah di University of Minnesota, di mana ia bermain sebagai quarterback untuk tim sepak bola universitas. Nah, meskipun berprestasi di bidang olahraga, Tony selalu menekankan pentingnya pendidikan dan nilai-nilai moral. Nah, setelah lulus, Tony bergabung dengan NFL sebagai pemain pada 1977. NFL ini adalah salah satu liga sepak bola di Amerika Serikat yang sangat terkenal. Kalau di Indonesia namanya disebut Rabi, tapi di sana NFL, jadi football, national football league. Nah, dia juga bermain sebagai safety. Yang pertama kali bergabung dengan Pittsburgh Steelers, di mana ia menjadi bagian dari tim yang memenangkan Super Bowl ke-13 pada 1978. Nah, Tony juga bermain untuk San Francisco 49ers pada 1979 sebelum pensiun sebagai pemain. Nah, meskipun karirnya sebagai pemain tidak panjang, pengalaman ini menjadi dasar pemahamannya tentang dinamika tim, strategi permainan, dan kepemimpinan. Nah, setelah pensiun sebagai pemain, Tony memulai perjalanan barunya sebagai pelatih. Ia segera dikenal sebagai ahli strategi pertahanan dengan pendekatan yang analitis dan penuh simpati. Nah, Tony juga mulai karir pelatihannya sebagai asisten pelatih pertahanan di tim tempat ia pernah bermain, yaitu di Pittsburgh Steelers. Nah, ia kemudian bekerja sebagai koordinator pertahanan, di mana ia semakin dikenal karena inovasi dan efektivitas sistemnya. Nah, Tony dikenal karena mampu menginspirasi para pemainnya untuk tidak hanya menjadi atlet yang lebih baik, tapi juga individu yang lebih baik. Nah, pada tahun 1996 sampai 2001 itu ketika Tony diangkat sebagai pelatih kepala Buccaneers, yaitu tim tersebut dikenal sebagai salah satu tim terburuk di NFL. Ia membawa transformasi besar dalam budaya dan kinerja tim. Nah, Tony mengembangkan pertahanan yang sangat tangguh, dikenal sebagai tanpa to defense, yang menjadi salah satu inovasi paling terkenal dalam sejarah NFL. Meskipun ia tidak memenangkan Super Bowl bernama Buccaneers, ia membawa tim itu ke babak playoff 4 kali. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat kondisi tim sebelumnya. Nah, dasar yang ia bangun di Buccaneers itu menjadi fondasi bagi pelatih berikutnya bernama John Gruden yang memenangkan Super Bowl pada tahun 2003. Nah, pada tahun 2002, Tony diangkat sebagai pelatih kepala Colts, sebuah tim yang memiliki pemain bintang seperti Peyton Manning. Pada musim 2006,
Tony Dungy memimpin Colts memenangkan Super Bowl ke 41, mengalahkan Chicago Bears. Di sini kita bisa belajar bahwa ia menjadi pelatih kepala Amerika Amerika pertama dalam sejarah NFL yang memenangkan Super Bowl, yaitu dengan pendekatan kepemimpinan. Yaitu pendekatan-pendekatannya adalah berbeda dengan banyak pelatih lain yang menggunakan gaya otoriter. Sementara Dungy memimpin dengan tenang, penuh kasih, dan tanpa berteriak. Ia percaya bahwa pemain akan memberikan performa terbaik mereka. Dalam filosofi kepemimpinannya, Dungy atau Tony dikenal karena mempraktekkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani seperti pelayanan. Ia melihat perannya sebagai pelatih bukan hanya untuk memenangkan pertandingan, tapi untuk membantu pemainnya menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu dia juga mengajarkan mengenai pengendalian diri, yaitu Tony menolak metode pelatihan yang agresif. Ia mengutamakan komunikasi yang penuh hormat dan motivasi penuh. Nah, di sini juga filosofi kepemimpinannya itu adalah Tony selalu mendorong pemainnya untuk menyeimbangkan antara karir dan keluarga serta berkontribusi pada komunitas. Nah, setelah pensiun tahun 2008, Tony Dungy tetap aktif di berbagai bidang, seperti menulis buku motivasi yang berjudul Fire Strength. Yaitu adalah buku ini menceritakan perjalanan hidup dan filosofinya dalam memimpin yang didasarkan pada iman Kristen. Buku kedua adalah The Mentor Leader dan Uncommon. Buku-buku ini menawarkan panduan kepemimpinan yang melayani dan menginspirasi. Nah, Tony bekerja sebagai analisis NFL untuk NBC Sports, di mana ia tetap memberikan wawasan yang mendalam tentang olahraga. Sementara dia juga memiliki aktivitas sosial. Ia adalah pendukung aktif program pengasuhan anak, yaitu tentang reformasi peradilan dan juga inisiatif sosial lainnya. Nah, bersama istrinya, Lauren, Tony mengadopsi beberapa anak dan menjadi advokat adopsi. Nah, kita juga mempelajari di sini adalah mengenai nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan oleh Tony di sini. Yaitu pertama adalah karena kita tahu Tony adalah seorang Kristen yang taat dan sering berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Ia menempatkan keluarga dan Tuhan di atas segalanya. Nah, ini adalah suatu filosofi yang ia tekankan kepada para pemain dan koleganya. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, sebagai pelatih Afrika Amerika pertama yang memenangkan Super Bowl, nah Tony menjadi panutan dan inspirasi banyak orang, terutama di komunitas minoritas. Ia sering berbicara di gereja, konferensi, dan acara publik untuk mendorong orang lain menjalani kehidupan yang bermakna dan berlandaskan iman. Nah, dia juga Tony dilantik sebagai Pro Football Hall of Fame atas kontribusinya yang luar biasa terhadap NFL, yaitu tahun 2016, yaitu disebut namanya Pro Football Hall of Fame. Nah, juga Tony adalah sebagai simbol integritas, keberanian, dan pelayanan yang penuh kasih. Kita juga kepingin mempelajari bagaimana Tony Dungy ini tentang kepemimpinannya. Apa yang kita bisa belajar tentang kepemimpinannya? Yaitu pertama adalah kepemimpinan sebagai pelayan. Nah, Tony di sini mengajarkan bahwa pemimpin yang sejati adalah seorang pelayan. Kepemimpinan
tidak bertujuan untuk mencari pengakuan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk memberikan kontribusi kepada orang-orang yang dipimpin. Nah, dia selalu mengajarkan yaitu pemimpin adalah pelayan, di mana pemimpin harus membantu orang-orang di sekitarnya mencapai potensi penuh mereka, baik di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Nah, kepemimpinan bukan tentang otoritas, tetapi tentang pengorbanan dan dedikasi untuk kepentingan orang lain. Nah, juga Tony di sini menerapkan pendekatan ini dalam bekerjanya sebagai pelatih NFL dengan membantu pemainnya berkembang tidak hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai individu yang berkarakter. Ia memberikan bimbingan moral dan emosional kepada para pemain, bahkan di luar lapangan. Nah, dia juga sebagai inspirasi Kristiani, di mana ajaran Yesus tentang melayani sesama menjadi inspirasi utama bagi Tony. Ia percaya bahwa pemimpin yang sejati mengikuti teladan Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan berbasis integritas. Nah, menurut Tony, integritas adalah fondasi dari segala hubungan, baik di dalam maupun di luar kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin yang sukses harus memiliki kejujuran, transparansi, dan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Oleh karena itu, di sini kita diajarkan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk berkompromi. Nah, Tony juga sering berkata bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah seorang yang bisa tetap setia pada prinsipnya, meskipun menghadapi tantangan besar. Juga di sini kita pelajari bagaimana bahwa kepercayaan dibangun melalui tindakan nyata, bukan janji kosong. Nah, Tony di sini menunjukkan bahwa integritas adalah cara terbaik untuk menciptakan hubungan yang solid dengan tim, kolega, dan komunitas. Nah, di dalam dunia NFL yang seringkali didominasi oleh agresivitas dan budaya menang dengan segala cara, nah, Tony memilih untuk memimpin dengan nilai-nilai integritas. Ia menolak menggunakan jalan pintas atau taktik yang tidak etis demi kemenangan. Nah, yang ketiga kita pelajari adalah kepemimpinan dengan tenang dan berempati. Nah, kita sini belajar bagaimana Tony terkenal karena gaya kepemimpinannya yang tenang, penuh empati, dan jauh dari sifat agresif yang sering ditemukan dalam dunia olahraga. Dia juga kita tahu bahwa dalam kepemimpinannya sini ia percaya bahwa pemimpin tidak perlu berteriak atau bersikap otoriter untuk mendapatkan penghormatan. Nah, pendekatan yang tenang dan penuh hormat lebih efektif dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pemimpin dan tim. Nah, di sini juga bagaimana kita pelajari Tony menekankan pentingnya memahami kebutuhan, emosi, dan perspektif orang lain. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan empati, memimpin dapat, oleh karena itu dengan empati, sebagai pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa didukung, dihargai, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dan juga kita diajarkan di sini menjadi seorang pendengar yang baik, di mana bahwa pemimpin harus mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami tantangan dan aspirasi timnya. Nah, dalam setiap keputusan, Tony selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Itu menunjukkan kepeduliannya yang tulus. Nah, hal yang keempat yang kita pelajari adalah pentingnya pengembangan karakter. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Tony mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang membangun karakter,
prestasi dalam pekerjaan tidak akan bermakna tanpa karakter yang kokoh. Oleh karena itu, Tony percaya bahwa kinerja yang baik hanya dapat dicapai oleh individu yang memiliki karakter kuat, seperti disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja yang baik. Dan ia memprioritaskan pengembangan karakter pemainnya sebelum mengajarkan taktik atau strategi permainan. Dan juga kita di sini pelajari bagaimana bahwa pemimpin harus menjadi contoh dalam integritas, kerja keras, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Dan juga kita di sini diajarkan bahwa Tony selalu menunjukkan contoh melalui tindakannya, baik di lapangan maupun dalam kehidupan pribadinya. Nah, dia juga mendorong anggota timnya untuk terus belajar dan berkembang sebagai individu. Nah, filosofi ini diterapkan dalam pembinaan pemain muda untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah karir olahraga mereka berakhir. Nah, yang kelima kita pelajari adalah keseimbangan antara karir, keluarga, dan iman. Nah, kita di sini belajar bagaimana Tony mengajarkan bahwa pemimpin harus memprioritaskan kehidupan pribadi, keluarga, dan hubungan spiritual mereka untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana Tony juga menekankan pentingnya meluangkan waktu untuk keluarga. Meskipun memiliki tanggung jawab besar di tempat kerja, ia percaya bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai moral dan cinta sejati ditanamkan. Nah, di sini juga kita pelajari bagaimana bahwa Tony sebagai seorang Kristen yang taat, dia menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa pemimpin yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan akan memiliki panduan moral yang jelas dalam setiap keputusan. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana Tony mengingatkan bahwa kesuksesan profesional tidak ada artinya jika diperoleh dengan mengorbankan hubungan pribadi atau kesehatan emosional. Nah, hal yang keenam yang kita pelajari adalah memberdayakan orang lain. Nah, di sini kita pelajari bahwa Tony percaya bahwa kepemimpinan yang efektif adalah tentang memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Di mana di sini diajarkan bahwa seorang pemimpin harus memberikan tanggung jawab kepada anggota tim mereka, memungkinkan ini untuk belajar dan berkembang. Nah, Tony percaya bahwa kepercayaan menciptakan rasa tanggung jawab dan motivasi yang lebih besar. Nah, di sini bahwa kita juga pelajari bahwa Tony sebagai seorang mentor, dia juga membantu pemain dan stafnya memahami peran mereka dan bagaimana mereka dapat berkembang lebih jauh. Hal ini terlihat dalam program bimbingan di luar olahraga, dunia olahraga, khususnya bagi anak-anak muda yang membutuhkan arahan. Ia menciptakan budaya kerja yang inklusif, di mana setiap anggota tim merasa memiliki kontribusi penting terhadap kesuksesan bersama. Nah, fokus pada dampak positif jangka panjang. Yang ketujuh adalah fokus pada dampak positif jangka panjang. Di mana kita di sini belajar bahwa Tony selalu menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan seorang pemimpin, yaitu dikatakan bahwa Tony tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai hasil jangka pendek, tapi juga membangun fondasi bagi keberlanjutan tim atau organisasi. Nah, di sini kita pelajari bahwa Tony Dungy meninggalkan warisan berupa budaya kerja yang sehat di setiap tim yang ia pimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin, Tony mengingatkan kita menggunakan pengaruhnya untuk mendukung inisiatif sosial, termasuk advokasi untuk keluarga, reformasi peradilan, dan juga adopsi. Dan juga di sini diajarkan bagaimana ketika dalam masa-masa sulit, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi orang-orang di sekitar bapak dan ibu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dari seorang Tony Dung ini, nah kita juga mempelajari bagaimana dia juga dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan kepemimpinannya, dia juga berlandaskan beberapa ayat-ayat kita menjadi pedoman dalam kehidupan kepemimpinannya. Yaitu adalah dia mengutip Kolose 3 ayat 23, katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti anak Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dan ini kita diajarkan bagaimana Tony Dung ini menekankan bahwa setiap pekerjaan, tidak peduli besar atau kecil, harus dilakukan dengan dedikasi penuh sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, sebagai pelatih, ia mengajarkan kepada para pengajar untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya demi kemenangan, tapi juga untuk menghormati karunia yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Ia mendorong pemain untuk fokus pada proses daripada hasil. Meyakini bahwa kerja keras dengan hati yang tulus akan menghasilkan kepuasan yang sejati. Dan ini juga ayat ini dapat menginspirasi Tony ini untuk menjalani hidup dengan keunggulan, menjadikan semua yang dia lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dia juga mengutip di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini Tony percaya bahwa dalam menghadapi ketantangan besar, seorang pemimpin harus mengandalkan bimbingan Tuhan daripada logika manusia yang terbatas. Nah di sana kita bisa pelajari bagaimana selama karirnya Tony Dung menghadapi banyak tekanan dan pilihan sulit, seperti saat memimpin tim di musim yang sulit untuk mengambil keputusan personal dalam kehidupan pribadinya. Ia sering berdoa dan meminta arahan dari Tuhan sebelum mengambil tindakan. Dan juga ia mengajarkan bahwa pemimpin yang berserah kepada Tuhan akan menemukan arah yang jelas dan keyakinan dalam setiap langkah. Nah, dia juga mengutip di Matius 20 ayat 26 sampai 28 mengatakan begitu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di sini diajarkan bagaimana Tony melihat perannya sebagai pelatih bukan hanya untuk mengarahkan pemainnya di lapangan, tapi juga untuk melayani kebutuhan mereka secara pribadi. Nah, di dunia olahraga yang kompetitif, Tony dikenal karena pendekatan yang humanis, di mana ia menempatkan kesejahteraan pemain di atas pencapaian tim semata. Dari sini dia percaya bahwa kepemimpinan yang terbaik meniru teladan Yesus, yaitu melayani dengan kasih dan rendah hati. Nah, juga dia mengutip di Galatia 6 ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Di sini diajarkan bagaimana bahwa dalam karir kepelatihannya, Tony menghadapi kegagalan dan kesulitan. Seperti ketika ia dipecat oleh Tampa Bay Buccaneers telah membangun fondasi sukses untuk tim. Nah, ayat ini menjadi pengingat bagi Tony bahwa segala kebaikan yang dilakukan akan membuahkan hasil pada waktunya, asalkan ia tidak menyerah. Nah, ini menjadi inspirasi pemainnya untuk terus bekerja keras dan tetap konsisten, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Nah, dia juga mengutip di Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini kita diajarkan bahwa Tony sering menggunakan ini untuk mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari pertolongan Tuhan.
Nah, saat menghadapi tekanan tinggi dalam karir atau tragedi pribadi, seperti kehilangan anaknya, Tony bersandar pada kekuatan Tuhan untuk terus melangkah. Nah, ia menggunakannya untuk memotivasi para pemain agar percaya pada potensi mereka, yaitu dengan bantuan Tuhan untuk mengatasi rintangan apapun. Dia juga mengutip di Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini diajarkan bagaimana uh, Tony menolak budaya agresif dan tanpa kompromi yang undi NFL. Memilih untuk tetap setia pada nilai-nilai Kristiani. Dia percaya bahwa pemimpin harus menjadi agen perubahan yang positif, yaitu membawa nilai-nilai moral ke dalam budaya organisasi. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana ayat ini mendorong Tony untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, di mana para pemain merasa dihormati dan diberdayakan. Nah, ini juga mengutip di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja mendapatkan hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ayat ini menjadi dasar ajaran Tony Lumi tentang pentingnya dedikasi penuh dalam mengejar tujuan, baik di olahraga maupun kehidupan. Dia mengajarkan bahwa kerja keras di lapangan adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan atas talenta yang diberikan. Nah, peneliti ini menggunakan ayat ini untuk menginspirasi para pemainnya agar tetap fokus dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Dia juga mengutip di Amsal 16 ayat 3. Katakan demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini diajarkan bahwa Tony juga percaya bahwa semua upaya manusia harus diserahkan kepada Tuhan untuk mencapai hasil yang sejati. Nah, di sini diajarkan bahwa pemimpin harus bekerja keras sambil tetap berserah kepada Tuhan untuk hasil yang terbaik. Nah, di sini juga diajarkan bahwa ayat ini memberikan ketenangan bagi Tony dalam menghadapi tekanan besar seperti mengambil keputusan strategis dalam pertandingan. Nah, dia juga mengutip di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ayat ini menginspirasi Tony untuk tetap sabar dan berharap kepada Tuhan bahkan di masa-masa sulit. Nah, ia sering berbagi ayat ini untuk mendorong timnya agar tetap bertahan dalam tekanan dan percaya pada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ayat ini juga menjadi sumber kekuatan bagi Tony ketika ia menghadapi tragedi pribadi. Nah, juga dia mengutip di Mika 6 ayat 8. Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, ini mencerminkan gaya kepemimpinan Tony yang adil, penuh kasih, dan rendah hati. Nah, ini juga Tony menekankan pentingnya berlaku adil kepada semua anggota tim, mencintai pekerja mereka dengan tulus, dan selalu rendah hati dalam kesuksesan. Nah, ia menciptakan budaya di mana setiap pemain merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, di sini kita melihat, kita pelajari pemimpin ini dari mulai kehidupan kepemimpinannya, dan juga dia mulai kita mempelajari dari
uh, hal-hal prinsip dan keturunan dan juga ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari. Nah, kita sekarang melihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini. Ini adalah mengenai kabar sukacita. Inilah adalah mengenai kisah kabar sukacita. Nah, di teks ini, di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini adalah salah satu teks penting dalam teologi Kristen yang mengisahkan pengumuman malaikat Gabriel kepada Maria tentang kelahiran Yesus, anak Allah. Nah, di sini, dalam konteks ini, kita pelajari bagaimana dalam sejarah, karakter, sejarah ini kita pelajari dari yang kita lanjutkan ini. Nah, kita lihat di sini di periode waktunya. Nah, peristiwa ini terjadi pada masa Bait Suci kedua, yaitu ketika Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, secara politik dan sosial, periode ini ditandai dengan penindasan dan harapan eskatologis Yahudi akan kedatangan Mesias. Nah, menurut Michael Edwards, pengharapan ini tercermin dalam pengumuman Gabriel tentang Yesus sebagai raja keturunan Daud. Nah, pemerintahan Herodes, yang itu pemerintahan Herodes Agung yang menindas serta mendominasi kekaisaran Roma menjadi latar belakang yang penuh keputusasaan dan kerinduan akan kebebasan, yaitu menjadikan janji tentang Mesias, yaitu hal itu jadi sangat relevan. Nah, kita lihat juga bahwa di kota Nazaret. Nah, Nazaret ini adalah sebuah desa kecil di Galilea, dianggap tidak penting dalam masyarakat ini. Menurut Esa Jaya Autero, dicatat bahwa pemilihan Nazaret menunjukkan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah orang yang terpinggirkan. Ini mencerminkan motif teologis utama dalam Injil Lukas, kasih karunia Allah menyentuh mereka yang rendah hati. Nah, pemilihan lokasi pedesaan ini secara tajam dan kontras dengan Yerusalem, yaitu sebagai pusat religius dan politik, yaitu menandakan pergeseran aktivitas ilahi dan agama konstitusional ke individual setiap. Nah, di sini juga kita pelajari adanya harapan budaya terhadap perempuan. Nah, kita bisa lihat di sini tokoh seorang Maria. Nah, Maria adalah seorang perempuan muda yang bertenang, diharapkan untuk mematuhi norma-norma masyarakat. Namun peran Maria sebagai penerima wahyu langsung dari Allah melampaui ekspektasi budaya dan teologis. Nah, menurut Justo Gonzalez, yaitu menyoroti bahwa pengangkatan seorang perempuan muda yang belum menikah ke peran penting ini menegaskan tema kembalikan ilahi. Nah, kita bisa melihat di sini beberapa tokoh, yaitu ada beberapa tokoh yang kita pelajari di Lukas ini adalah tentang satu adalah Maria, kedua adalah malaikat Gabriel, dan adanya tentang Yesus. Nah, Maria ini adalah diperkenalkan sebagai seorang perawan yang bertunangan dengan Yesus, yaitu menekankan kemurniannya dan hubungannya dengan nubuat perjanjian lama, yaitu di Yesaya 7 ayat 14. Nah, menurut Greg Paulus, status Maria yang rendah ini mencerminkan tokoh-tokoh lain yang terpinggirkan di dalam Injil Lukas seperti gembala. Nah, dia juga melihat melakukan adanya pertanyaan Maria kepada Gabriel. Bagaimana hal ini mungkin? Karena aku belum bersuami. Nah, ini menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami, bukan keraguan. Berbeda dengan reaksi skeptis Zakaria di awal pasal. Tanggapan Maria menunjukkan keterbukaan terhadap rencana Allah. Nah, pernyataannya yang terakhir, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini mencerminkan kepercayaan dan ketaatan total yang menurut Jonathan Knight menjadi inti dari penggambaran Lukas tentang murid yang ideal. Nah, tokoh kedua adalah malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel hadir sebagai utusan surgawi dengan otoritas ilahi. Salamnya adalah, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai kau. Nah, ini menegaskan peran unik Maria dalam rencana Allah. Nah, kata-kata malaikat Gabriel mengatakan jangan takut. Nah, ini mengikuti pola Alkitabiah di mana pertemuan ilahi seringkali sertai dengan jaminan untuk
menghilangkan rasa takut. Menurut Michael Walton, pernyataan Gabriel tentang peran Roh Kudus dalam proses konsepsi menekankan campur tangan dengan Allah. Nah, tentang yang ketiga adalah tentang Yusuf. Nah, meskipun bertunangan dengan Maria, Yusuf tidak terlibat langsung dalam narasi ini. Ketidakhadiran ini menyoroti agensi individu Maria dan perannya yang sentral, melampaui norma-norma patriarki. Nah, menurut Trix Streland mencatat bahwa fokus ini dengan sengaja mengalihkan perhatian dari garis keturunan laki-laki ke inisiatif ilahi. Nah, apa pesan teologis yang kita pelajari di sini? Jadi kita dapat melihat di sini yaitu tentang identitas Yesus. Nah, pengumuman malaikat Gabriel menetapkan Yesus sebagai pemenuhan perjanjian Daud, yaitu di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, menghubungkannya dengan garis keturunan kerajaan Daud. Nah, gelar seperti anak Allah yang maha tinggi dan anak Allah menekankan sifat mesianik dan keilahian. Nah, menurut Charles Kimball berpendapat bahwa pengakuan kristologis ini merupakan dasar untuk memahami Injil Lukas. Nah, pernyataan Roh Kudus akan turun atas ini, yaitu di ayat 35, mempertegas asal ilahi Yesus, membedakannya sebagai anak Allah yang unik, sementara tetap sepenuhnya manusia melalui Maria. Nah, kita juga belajar mengenai kedaulatan dan kasih karunia Allah. Itu di sini kita pelajari mengenai inisiatif Allah, di mana Maria tidak mendapatkan perannya melalui usaha pribadi. Dia dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, menurut Anselm Green, ini menegaskan sifat anugerah Allah yang tidak layak tema yang berulang-ulang. Nah, di sini juga kita pelajari tentang ekspektasi manusia. Nah, pilihan Allah terhadap manusia, seorang perempuan muda dari Nazaret yang rendah hati, melawan norma masyarakat pada. Nah, hal ini sejalan dengan tema kembalikan dalam Lukas seperti yang terlibat dalam nyanyian Maria, yaitu Magnificat, yaitu di Lukas 1 ayat 46 sampai 55, di mana yang sombong direndahkan dan yang rendah hati ditinggikan. Nah, kita juga pelajari di sini struktur dari Lukas ini. Jadi dari strukturnya kita bagi dapat 5, yaitu pertama tentang pendahuluan tempat dan tokoh, yaitu di ayat 26 dan 7. Di mana di sini adalah Gabriel diutus ke Maria di Nazaret. Nah, yang kedua, pengumuman kelahiran Yesus, yaitu di ayat 28 sampai 33. Yaitu Gabriel menyampaikan pesan tentang identitas dan misi Yesus. Yang ketiga, mempertanyakan pertanyaan Maria dan penjelasan Gabriel, yaitu di ayat 34 sampai 37. Yaitu klarifikasi tentang keajaiban konsepsi. Dan keempat adalah respon Maria, yaitu di ayat 38, yaitu penyerahan diri Maria kepada rencana. Nah, struktur ini mencerminkan pola dialektik yang fokus utama pada pesan Gabriel tentang sifat ilahi dan misi Yesus. Nah, ada juga hubungannya dengan Yesaya. Bagaimana kita melihat hubungannya dengan Yesaya? Kita bisa membaca Yesaya 7 ayat 14 mengatakan demikian. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terpenuhi dalam narasi. Kimball dan Witt menunjukkan bahwa kesinambungan ini menegaskan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu apa yang kita pelajari dari sini, yaitu bahwa ada kabar sukacita yang membawa pesan pengharapan bagi kita semua yang merasa dalam keadaan rendah hati. Nah, di sini kita percaya bahwa Allah bekerja melalui orang-orang kecil dan terpinggirkan untuk menggenapi rencananya. Nah, di sini juga kita belajar tentang adanya iman dan ketaatan. Nah, kita lihat di sini bahwa respon Maria menjadi teladan murid sejati. Nah, kita pelajari juga bagaimana dia menerima, bahwa kita diajarkan tentang kesiapan untuk menerima ketidakpastian dan mempercayai rencana Allah, yaitu
untuk merenungkan respon Bapak dan Ibu semua terhadap panggilan Allah. Dan juga di sini kita pelajari tentang fokus kristologi, yaitu di ayat ini kita pelajari ada fokus pada inkarnasi. Nah, kita bisa pelajari yaitu bahwa pentingnya Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita, dan juga implikasi sifat ilahi dan manusiawinya. Nah, kita diajarkan juga di sini yaitu kisah bahwa kita percaya bahwa untuk melihat karya Allah tempat yang tidak terduga dan melalui orang-orang biasa, hal ini kita bisa melihat yaitu hidup dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap tindakan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba bahas satu persatu tafsiran ini, yaitu kisah kabar sukacita ini, yaitu tentang kelahiran Yesus ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, dan juga hubungannya dengan kepemimpinan. Dan ini kita juga tahu bahwa narasi ini menjadi fondasi pengungkapan rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus serta peran Maria sebagai seorang wanita biasa dalam sejarah ilahi. Nah, inilah kita pelajari di sini. Nah, di ayat Lukas 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, kita pelajari sini narasi kata-kata dalam bulan yang ke-6. Nah, ini adalah menunjukkan kelahiran Elizabeth, yaitu di Lukas 1 ayat 24 sampai 25, yang menghubungkan narasi kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nah, menurut Michael Edwards menjelaskan bahwa keterkaitan ini menegaskan hubungan profetis antara Yohanes sebagai perintis dan Yesus sebagai Mesias. Nah, penanda waktu ini menunjukkan bahwa rencana Allah terjadi dengan tepat dan di bawah kendalinya. Nah, kata-kata mengatakan malaikat Gabriel diutus Allah. Nah, ini kehadiran malaikat Gabriel menghubungkan perjanjian lama dan baru. Nah, dalam Daniel 8 ayat 9, Gabriel muncul sebagai utusan Allah untuk mengungkapkan rencana eskatologis. Di sini ia bertindak sebagai pembawa pesan untuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Kata-kata ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Nazaret, sebuah desa kecil yang tidak dikenal, melambangkan pilihan Allah untuk bekerja melalui orang-orang yang rendah hati dan terpinggirkan. Namun, S.J. Antero menyoroti bahwa pemilihan lokasi ini mencerminkan tema utama Lukas. Allah memperlihatkan mereka yang terlupakan oleh masyarakat. Secara teologis, pemilihan Nazaret menunjukkan bahwa keselamatan Allah melampaui batas-batas geografis dan sosial. Nah, kata-kata kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, ini adalah kata-kata sebutan perawan. Misalnya ini Parthenos menegaskan keajaiban konsepsi Yesus menggenapi nubuat Yesaya 7 ayat 14. Nah, Kimball mencatat bahwa ini menonjolkan asa ilahi Yesus. Menyebut Yusuf dari keluarga Daud menghubungkan Yesus dengan garis keturunan mesianis. Tetapi fokus narasi tetap pada Maria yang menjadi pelaku aktif dalam rencana Allah. Nah, nama perawan itu Maria. Kata-kata di sini, nah menyebut nama Maria memberikan identitas yang jelas, menekankan pentingnya perannya. Nah, menurut Gonzales menunjukkan bahwa Injil Lukas secara konsisten mengangkat peran perempuan dalam sejarah keselamatan. Nah, kalau kita pelajari bagaimana kita bisa menafsirkannya dalam kepemimpinan, nah kabar di sini kita pelajari bagaimana Allah mengutus Gabriel ke Nazaret, sebuah kota kecil yang tidak dikenal, untuk menemui Maria yang sebetulnya. Pemilihan ini menunjukkan bahwa Allah
sering bekerja melalui orang-orang yang tidak dianggap penting oleh masyarakat. Nah, sebagai prinsip pemimpin, nah, seorang pemimpin yang hebat mampu melihat potensi dalam individu atau tim yang mungkin tidak menonjol. Nah, menurut Esautero menekankan pentingnya inklusivitas untuk memaksimalkan potensi tim. Nah, di sini juga pelajari bahwa bapak-bapak sebagai profesional, bapak-bapak berusaha membangun budaya kerja yang inklusif, hargai kontribusi dari setiap individu, dan beri ruang bagi mereka yang mungkin diabaikan. Nah, di sini juga kita pelajari bahwa ketika disebutkan Yesus sebagai keturunan Daud, menghubungkan Yesus dengan perjanjian lama. Nah, bapak-bapak di sini kita tahu mempelajari bagaimana seorang pemimpin harus memahami pentingnya warisan dan nilai-nilai sejarah dalam membangun visi masa depan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, gunakan sejarah dan pencapaian organisasi untuk memperkuat strategi masa depan. Hubungkan kesuksesan masa lalu dengan tujuan jangka panjang. Jadi di ayat 28 mengatakan demikian. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kata-kata salam, hai engkau yang dikaruniai. Nah, ini istilah Yunani namanya kacherito-mene, itu partisip perfect pasif, menunjukkan bahwa Maria telah menerima kasih karunia dari Allah secara unik dan abadi. Nah, menurut mengerti bahwa ini bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian ilahi yang sepenuhnya berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, kata-kata Tuhan menyertai kau. Nah, salam ini menggunakan kata-kata yang diberikan kepada Musa. Kita bisa buka di Keluaran 3 ayat 12 dan juga kepada Gideon, itu di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Menegaskan pernyataan Allah dalam misi besar. Nah, menurut menjelaskan bahwa kata-kata ini memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Maria. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini dari segi kepemimpinan? Kita bisa melihat di sini bahwa seorang pemimpin harus memulai komunikasi dengan pengakuan atas kontribusi tim, yaitu memberikan penghargaan, membangun hubungan kepercayaan, yaitu dengan cara apa? Yaitu berikan pengakuan yang tulus pada tim bapak dan ibu. Nah, pengakuan atas kekuatan individu meningkatkan kepercayaan diri dan loyalitas. Nah, kalau kita baca di ayat 9, katakan demikian. Maka Maria terkejut mendengar kataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Nah, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Kata-kata Maria terkejut mendengar perkataan itu ini adalah reaksi Maria mencerminkan kerendahan hati dan kerenungan. Tidak seperti Zakaria yang takut di Lukas 1 ayat 12. Keterkejutannya adalah hasil dari perenungan mendalam, bukan ketidakpercayaan. Nah, kata-kata bertanya dalam hatinya, apakah artinya? Nah, istilah Yunani dialogi Zomai menunjukkan perenungan mendalam. Nah, menurut Singh mencatat bahwa tindakan ini menegaskan posisinya sebagai teladan murid yang merenungkan panggilan Allah dengan serius. Nah, kalau di ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Kata-kata jangan takut. Nah, seruan ini umum dalam perjumpaan ilahi, yaitu di Kejadian 15 ayat 1, Daniel 10 ayat 12. Yang ini menunjukkan kasih Allah untuk menenangkan ketakutan manusia. Voltaire menafsirkan ini sebagai tanda kebaikan Allah yang memulihkan kepercayaan Maria. Nah, kata-kata engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini adalah penegasan mengulang gagasan bahwa pemilihan Maria didasarkan pada kasih karunia Allah. Nah, menurut Freeland, menekankan bahwa fokusnya adalah pada inisiatif Allah, bukan kelayakan manusia.
Nah, bagaimana kita melihat dari segi kepemimpinan? Nah, kita juga pelajari di sini bahwa Bapak sebagai pemimpin harus mengakui ketidakpastian, tetapi memberikan kejelasan dan dorongan untuk mengatasi ketakutan. Kecerdasan emosional sangat penting dalam situasi ini. Sama Bapak sebagai seorang pemimpin, ketika selama masa transisi atau tanda tantangan, berkomunikasilah dengan empati dan kejelasan untuk mengurangi kecemasan tim Bapak dari itu. Ayat 31, kita baca sini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Nah, engkau akan mengandung dan melahirkan kata-kata ini. Nah, kata-kata ini membuat Yesaya 7 ayat 14. Menghubungkan pengalaman Maria dengan janji mesianis. Nah, menurut menyebut ini sebagai penggenapan harapan eskatologis Israel. Nah, kata-kata hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, nama Yesus atau Yesua berarti Yahweh menyelamatkan, menekankan misi penyelamatannya. Menurut Paul, menyoroti bahwa pemberian nama ini menegaskan otoritas dan tujuan ilahi Yesus. Gaya 32 sampai 33, kita baca lagi. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesebelahan. Nah, ini kata-kata ia akan menjadi besar. Ini adalah kebesaran Yesus tidak hanya bersifat moral, tapi juga eskatologis. Nah, menurut Walter mengatakan bahwa kebesaran ini melampaui harapan manusia tentang pemimpin duniawi. Nah, kata-kata anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi gelar ini menegaskan identitas ilahi Yesus. Nah, menurut hubungannya dengan bahasa perjanjian lama tentang raja sebagai anak Allah, yaitu di Mazmur 2 ayat itu. Tetapi status Yesus melampaui raja-raja Israel. Nah, kata-kata tahta Daud, bapak leluhurnya. Nah, Allah memenuhi janjinya dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Menghubungkan Yesus dengan garis keturunan Daud sebagai Raja Mesias. Nah, menurut Lutero menunjukkan bahwa ini menegaskan harapan Yahudi sekaligus memperluas maknanya secara universal. Nah, kata-kata kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah kekekalan kerajaan Yesus mencerminkan kedaulatan Allah yang tidak tergoyahkan. Nah, menurut Gonzales, menghubungkan ini dengan visi Lukas tentang keselamatan yang melampaui batas waktu dan tempat. Nah, bagaimana kita melihat ini dari segi kepemimpinan? Nah, Bapak kita melihat ini bahwa seorang pemimpin yang hebat mampu merumuskan visi yang jelas, ambisius, dan berdampak jangka panjang. Nah, visi ini harus mampu menginspirasi tim. Nah, Bapak-Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin, Bapak-Bapak harus bisa memastikan visi organisasi Bapak dan Ibu dengan jelas, inspiratif, dan berorientasi pada masa depan. Hubungkan visi tersebut dengan nilai inti organisasi Bapak dan Ibu. Nah, ayat 34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah, kata-kata bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu adalah pertanyaan Maria menunjukkan iman yang ingin memahami. Berbeda dengan skeptisisme Zakaria di Lukas 1 ayat 18. Nah, menurut Naik menyoroti ini sebagai contoh iman yang mencari pengertian. Kata-kata karena aku belum bersuami atau belum bertunangan. Artinya, kenyataan ini menekankan keajaiban konsepsi Yesus yang hanya mungkin melalui campur tangan itu. Nah, menurutmu, hal ini menekankan bahwa ini menunjukkan kuasa Allah yang melampaui batasan manusia. Gaya 35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Tuhan yang Tuhan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Nah, kata-kata Roh Kudus akan turun atasmu. Ini adalah mengingatkan adanya peran roh dalam penciptaan, yaitu di Kejadian 1 ayat 2. Desrelan menafsirkan ini sebagai awal dari penciptaan baru melalui Kristus. Nah, kata-kata kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, ini adalah gambaran mengacu pada kemuliaan Allah di rumah suci. Itu di Keluaran 3:40 ayat 35. Nah, menurut Kimball, menyebut Maria sebagai tabut perjanjian baru yang membawa kehadiran Allah. Nah, kata-kata ada anak Allah. Nah, gelar ini menegaskan identitas unik Yesus sebagai pribadi ilahi. Nah, menurut Paul, mencatat bahwa ini melampaui ekspektasi mesianis tradisional. Nah, bagaimana kita pelajari dari segi kepemimpinan? Bapak-bapak di sini bahwa Bapak-bapak sebagai pemimpin harus mengakui hambatan, tetapi tetap membuka ruang untuk inovasi dan solusi kreatif. Itu oleh karena itu Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin, dorong tim Bapak dan Ibu untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan. Nah, di Lukas ayat 36 sampai 37 kita baca sini. Lihat, Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, disebutkan Elizabeth, dikatakan Elizabeth sanakmu itu. Nah, ini kehamilan Elizabeth menjadi tanda kuasa Allah yang melampaui keterbatasan manusia. Menurut Harold, hubungan antara dua wanita ini sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Nah, kata-kata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah pernyataan yang menggemakan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Kita bisa baca di Kejadian 18 dan 14. Nah, menurut Otero menafsirkan ini sebagai inti dari narasi kuasa Allah yang menggenapi janjinya. Nah, sebagai seorang pemimpin, apa yang kita pelajari di sini? Itu adalah adanya kolaborasi dan aliansi adalah kunci untuk mencapai tujuan besar. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus membangun jaringan kepercayaan dan dukungan. Nah, bapak-bapak berusaha melakukannya dengan bangun aliansi strategis di dalam dan di luar organisasi. Bapak-bapak juga mendorong kerjasama lintas tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dia 38 mengatakan, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Dan ini adalah Maria mencerminkan kerendahan hati dan ketaatan total. Serupa dengan panggilan Nabi Yesaya di Yesaya 6 ayat 8. Nah, itu menekankan bahwa ini adalah teladan ketaatan bagi semua orang percaya. Kata-kata jadilah kepada menurut perkataanmu. Ini adalah satu pernyataan puncak iman Maria. Sebuah penerimaan penuh terhadap rencana Allah. Dalam menyebutkan bahwa model ideal respon manusia terhadap ilahi. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari segi kepemimpinan? Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, seorang pemimpin yang melayani menunjukkan kerendahan hati dan komitmen terhadap kesejahteraan tim dan tujuan organisasi. Sehingga bapak-bapak dan ibu, yaitu dengan menggunakan tunjukkan komitmen bapak dan ibu terhadap misi organisasi dan kesejahteraan tim. Jadilah teladan dalam melayani. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari sekian ini kita bisa lihat ada pelajaran tentang kepemimpinan di sini, dan dari Lukas 1 ini ayat 29, 26 sampai 38 ini ada 6
hal yang kita pelajari. Yaitu pertama adalah rumusan visi yang berani dan inspiratif. Yaitu adalah kembangkan visi yang menginspirasi, berjangka panjang, dan mencerminkan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, penerapan kepemimpinan melayani. Bapak-bapak di sini prioritaskan kebutuhan tim Bapak dan Ibu dan fokus pada pemberdayaan Bapak dan pemberdayaan mereka untuk sukses. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Bapak-bapak di sini dalam melakukannya itu bangun kepercayaan melalui empati, komunikasi yang jelas, dan pengakuan atas ketakutan tim Bapak dan Ibu. Dan keempat adalah dorong inovasi dan ketahanan. Bahwa sini kita melakukan hadapi tantangan dengan berpikir kreatif dan dorong tim untuk tetap tangguh. Nah, yang kelima adalah bangun komunitas dan kolaborasi. Oleh karena itu, Bapak-bapak ciptakan jaringan dukungan yang mendorong kerjasama dan kesuksesan bersama. Nah, yang keenam adalah komitmen terhadap tujuan dengan kerendahan hati, yaitu pimpin dengan kerendahan hati, berfokus pada melayani orang lain dan memenuhi misi organisasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, setelah kita tadi pelajari mulai dari Tony, kita pelajari bagaimana resiko kepemimpinannya, NNN yang kita pelajari yang jadi pedoman buat kita. Dan ini di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini itu memberikan kerangka kepemimpinan yang menggabungkan kerendahan hati, keberanian, visi, dan pelayanan. Nah, di sini kita pelajari bahwa ini bisa narasi ini menantang pemimpin untuk menginspirasi tim Bapak dan Ibu, yaitu memimpin dengan inovasi, tetap berkomitmen pada misi yang lebih besar, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bapak-bapak sebagai pemimpin atau sebagai eksekutif dapat membangun organisasi yang kuat, inovatif, dan berdampak positif bagi masyarakat. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, senang kami dapat memahaminya dan kami dapat mempelajarinya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari dapat menerapkan firman-Mu ini Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus ini Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami juga dapat meneladani seperti apa yang dilakukan Maria ya Tuhan, selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.